Halo teman-teman, jumpa lagi pada video kali ini. Kita mau review helm lagi, dan kali ini kita review helm yang budget juga, yang kayak sekelas RC7, RC7 atau R10. Dan ini kita akan review helm dari NJS, yaitu NJS Shadow. Seperti inilah boxnya ya. Boxnya seperti ini adalah NJS Shadow, dimana kemarin saya beli yang varian solid white ya. Dimana kalau untuk pertama kita lihatin dulu untuk paket pembeliannya ya. Untuk NJS ini saya akui helmnya itu menang banyak karena di harga 400 ribuan ya. Untuk yang solid white ini kemarin kita dapat di 400 berapa ya, lupa saya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Itu kita udah dapat double visor ya, yaitu kita dapat visor iridium seperti ini. Nah, nanti tak tunjukin kalau udah kepasang juga. Kita dapat visor iridium, keren loh, visor iridium seperti ini, luar biasa. Jadi udah flat ya, udah flat visor, dapat bonus iridium. Kemudian di paket pembeliannya selain visor, kita akan dapat ya semacam stiker dan juga kertas seperti ini. Di visornya itu tadi juga ada kayak gini ya, semacam apa ya, ini untuk tear off post atau apa ya, tapi harus masang sendiri. Jadi kita dapat kayak gini, tapi saya nggak pasang. Oke, dan langsung aja kita ke helmnya. Jadi ini NJS Shadow ini alternatif kalau kalian lagi mau cari helm di 400 ribuan ya, levelnya RC7 dan R10. Kalau kalian bosan atau nggak pengen KYT, mungkin NJS Shadow ini bisa jadi salah satu pilihannya. Untuk sarungnya seperti ini ya, sarung helmnya ini cukup bagus, lebih bagus dari punyanya RC7. Nah, ini dia helmnya, ini kita pilih yang solid white. Oke, pertama kalau kita lihat dari desainnya ya, ini sebenarnya NJS Shadow ini itu mirip kayak KYT apa ya, KYT Falcon ya, kalau nggak Falcon ya KYT Vendetta. Desainnya mirip banget, bisa dilihat ya, sini membulat dan dagunya lancip. Yang saya suka sih memang dagunya ini melengkung ya, lancip ini. Kalau di RC7 dan R10 kan nggak se ekstrem ini lancipnya, dan bagian depannya kayak gini. Oke, kalian lihat dulu ya. Desainnya lumayan keren kan. Awalnya mau ambil yang motif, cuman yang motifnya itu saya belum ada yang benar-benar suka, jadi akhirnya saya ambil yang putih aja karena saya punya motor juga warna putih. Oke, pertama kita bahas apa ya, bobotnya dulu ya. Dari bobot ini kalau kita lihat di sini sih 1600 gram plus 50 gram ya. Ya nggak bisa dibilang ringan, cuman ya standar helm harga segini lah. Untuk RC7 dan R10 itu kurang lebih bobotnya juga kurang lebih mirip segini sekitaran. Nggak bisa dibilang ringan, tapi juga nggak yang berat-berat banget juga. Kemudian untuk ventilasi di bagian depan sini ada. Ini helm udah tak pakai ya, udah tak pakai harian kemarin. Ini ventilasinya cukup gede. Dan khusus untuk ventilasi di bagian depan ini sangat berasa kalau kita buka ya. Jadi kalau mau lebih silir, lebih semeriwing, buka aja di bagian sini karena ini sangat berasa, karena ini langsung lubangnya langsung menghadap ke depan ya. Jadi nggak kayak yang helm lain kayak RC7 sih ya, kemarin udah pakai RC7 dan R10 juga ventilasinya itu nggak kerasa. Sedangkan ini saya akui di NJS Shadow di bagian depan ini kerasa, cuman yang di atas ini itu sama sekali nggak berasa. Ini gimmick kayaknya, kecil banget lubangnya, kayak gini ventilasinya. Kemudian di bagian sini dulu aja, ini ada aksesoris seperti ini. Kemudian spoiler atasnya memang ini kecil banget, jadi kelihatannya sih kurang apa ya, bagian sini kayak bulat banget ya. Jujur aja ini kurang keren sih di bagian belakang sini. Dan bagian sini ada NJS Shadow lagi. Ini saya pilih yang size L. Ini helm ukuran L. Untuk lingkar kepala saya sendiri sebenarnya cuma 57 cm. Harusnya kalau 57 cm itu size-nya M ya. Cuman pengalaman saya kemarin pakai RC7M itu ternyata kekecilan. Jadi saya
cocoknya memang size-nya L. Akhirnya saya pilih L ini, nanti kita coba ya, saya jelasin untuk feelingnya. Jadi kalau kalian size-nya L normal, maka pilih aja L. Untuk visornya ini yang bening, ini udah flat visor ya, udah flat. Pembukanya di samping sini kayak gini. Kemudian dia udah double visor ya, jadi pembukanya ini untuk pengaitnya ini. Nah, ini udah double visor. Balikinnya juga sama di sini. Tarik ke belakang aja. Untuk baliknya tarik ke atas. Nah, seperti ini. Double visor, kemudian ini ada pelindung untuk hidungnya. Kayak gini. Kemudian bagian sini. Nah, ini bagusnya juga dia udah pakai pengunci double daring. Ini lebih safety ya kalau kita bandingkan yang micro lock atau yang model clip. Cuman untuk pemula atau yang sebelumnya belum pernah pakai double daring mungkin berasnya agak repot atau ribet ya. Awalnya dulu saya pikirannya juga gitu, cuman setelah make dan terbiasa ternyata fun-fun aja dan udah terbiasa, jadi ya nggak masalah. Sekarang mau helm yang double daring saya nggak masalah jadinya. Jadi untuk double daring ada poin plusnya, cuman lebih safety, cuman ya perlu pembiasaan untuk awal-awal. Kemudian ada chin guardnya, jadi ada pelindung dagunya biar nggak debu-debu nggak gampang masuk. Ini cuma kayak kain aja ya, jadi nggak yang tebel-tebel banget. Kemudian busanya saya akui empuk ya, levelnya sih standar harganya ya, jadi nggak bisa ya dibandingkan dengan yang harga 700 ke atas itu. Level 500 ribuan lah, helm 500 ribuan untuk busanya. Kemudian mari kita coba pakai ya. Ini saya yang pakai size L. Oh ya, saya perlihatkan untuk lubang ventilasi depannya itu kayak gini. Bisa dilihat, wow, gede banget kan. Jadi pantesan berasa banget kalau ventilasi depan itu dibuka, anginnya akan berasa karena lubangnya langsung ngadep ke sini. Oke, langsung kita pakai size L. Oke, seperti ini kita kancingkan dulu double daringnya. Kalau udah terbiasa sih nggak masalah, cepat-cepat aja makainya. Oke, seperti inilah penampakannya NZS Shadow dari depan, dari samping, dari belakang. Kalau dari belakang kayak helm Halves ya, karena nggak terlalu keren bagian sininya, bulat banget. Cuman yang saya suka yang dagunya ini sangat gede, jadi melindungi banget, full nutup bagian dagu, jadi mantap. Ventilasinya kalau buka kayak gini, jadi kadang gripnya kurang sih, di jari gripnya agak kurang. Kalau nutupnya mudah, cuman kalau bukanya kadang meleset-meleset gitu. Oke, saya sebelumnya pengguna RC7 dan R10. Untuk feel di kepala saya akui lebih enak NZS ini dibanding kedua helm itu menurut saya. Untuk R10 harap hati-hati kalau kalian pilih R10 karena dia itu punya sel yang sedikit lebih kecil, dan banyak juga beberapa yang ngalamin kalau R10 itu di telinga seringnya sakit. Jadi kalau kalian mau pilih R10 pastikan fitting dulu di offline ya, jangan langsung beli online kalau nggak tahu. Karena R10 kalau nggak salah itu lubang di telinga sini itu nggak segede RC7. Jadi kalau di saya ya, pengalaman kemarin nyoba itu telinganya agak nggak bisa leluasa gitu, jadi sakit di telinga lama-lama dipakai. Untuk feeling di kepala saya merasanya paling nyaman NZS Shadow ini. Soalnya kayak gimana ya, busanya itu rapat dari depan sampai sini itu kayak meluk gitu, cukup rapat, nempel. Jujur aja feeling di kepala lebih enakan NZS Shadow dibanding kayak T2 itu tadi. Terus kalau kita pakai kacamata apakah bisa, kita coba ya. Untuk kacamata ternyata nggak bisa, nggak ada ruangnya, cuman kalau dipaksa masih masuk, cuman bisa sih, bisa, cuma hati-hati aja. Ini framenya tipis banget soalnya kacamataku. Terus nah ini
sudut pandang. Nah, ini sudut pandangnya ini termasuk sempit ya untuk NJS Shadow ini. Jadi nggak selebar helm lain, ini cukup sempit, sedikit lebih sempit. Jadi sudut pandangnya itu nggak terlalu lebar. Ya selama saya pakai sih sebenarnya pengen yang lebih lebar, cuman fine sih. Kemudian visornya kayak gini kan, double visor kalau ditutup seperti ini. Jadi masih ada sisa space segini. Oh ya, selama pengalaman pakai kemarin itu saya merasanya sih kalau dipakai jalan helm ini itu ternyata cukup semeriwing ya. Jadi kalau saya tutup gini itu ternyata angin masih masuk di daerah sini, daerah celah sini. Sepertinya saya merasanya masih masuk, cuman enggak yang mengganggu, jadi enggak yang kena mata sakit itu enggak, cuman berasanya sih ada angin yang masuk dari sini, padahal ini udah ditutup. Kemudian kalau kurang dingin langsung buka aja ventilasinya, ini langsung berasa banget, soalnya ini langsung ada lubangnya langsung masuk sini, jadi anginnya kan langsung menerpa dari sini. Yang atas ventilasinya sama sekali nggak fungsi, gimmick doang yang ini. Jadi saya akui ini lebih adem daripada RC7 dan R10. Apalagi ya, untuk harga 400 ribuan saya akui ini helm paling worth it ya, paling menang banyak dibanding yang lain. Untuk kualitas shellnya saya masih kurang paham juga ya, cuman ini untuk standarisasinya masih SNI, nggak ada DOT nya. Oh iya, satu lagi NJS Shadow ini juga udah ada lubang intercomnya ya, slot intercomnya udah ada coakan di sini untuk naruh speaker atau earphone. Nah ini dia NJS Shadow yang udah kita pasangin iridium visornya, luar biasa, jauh lebih keren kan. Wow, mantap kan, gila, keren parah nih. Tampilannya keren parah kalau kita pakein visor yang iridium ini, luar biasa. Cuman yang iridium bawaannya ini saya akui visibilitasnya gelap banget, jadi ini cocok banget kalau dipakai siang hari terik panas-panas itu cocok banget. Cuman kalau udah masuk waktu sore walaupun belum terlalu gelap, ini berasanya gelap banget visornya. Iridium blacknya ini gelap banget. Kita coba pakai lagi. Oh, gila, kalau dari tampilan ini keren banget yang pakai iridium ini. Banyak yang bilang ini helm gede banget ya, cuman saya merasanya sih standar aja helmnya ya, seginilah kayak helm-helm lain. Memang cocok untuk siapa aja ini helm. Yang paling utama itu sih kenyamanan ya. Kalau helm kecil-kecil tapi nggak nyaman, buat apa? Mending yang nggak gede tapi nyaman dipakai. Ini termasuk nyaman. Tadi ketiga helm RC7, R10, NJS Shadow saya lebih pilih ini. Pengalaman saya sih pakai ketiganya kemarin. Tapi kalau favoritnya sih tetap TTC ya, TT Course. Enteng banget helmnya. Di video sebelumnya kita udah bahas kayak TT Course. Jadi kesimpulannya NJS Shadow ini untuk harganya ini cukup worth it sekali ya. Di 400 ribuan dia udah dapat flat visor, kemudian udah double visor, dapat 2 visor juga, yang satu iridium, udah double daring juga. Dah, apalagi coba. Kalau kalian suka dengan bentuknya, oke sih dengan harga segini. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar di bawah. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye, NJS Shadow.